Shalom Jemaat Ciujung, kita bertemu lagi di ibadah online GBI Ciujung hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Apa kabar semua? Saya rasa semua dalam kondisi baik, amin. Karena Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita semua. Andai kata ada yang sakit, enak badan, yakin dan percaya saudara, bahkan dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan itu ada menyertai kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, mohon perhatian sebagai berikut. Yang pertama, tema ibadah pada pagi hari ini adalah masih sama ya, yaitu apa, saudara? Kuasa yang membebaskan. Ya, pembicaranya pada hari ini adalah Bapak Gembala Sidang kita, yaitu Kak John, Pendeta Joni Hardori. Dia akan membawakan tema yang menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah online, saudara. Ibadah online itu diperpanjang, saudara ya. Tadinya sampai bulan Februari, namun sekarang diperpanjang sampai akhir Maret tahun 2021 ya. Tetap sama jam 9 pagi, saudara, jam 9 pagi, dan kita akan tetap bertemu di ibadah online baik melalui kanal YouTube maupun Facebook group ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setelah ibadah ini, saudara, setelah ibadah ini ada ibadah ABI, Anak Battle Indonesia, yang dimulai pada pukul jam 10.30 ya, 10.30. Jadi orang tua yang mempunyai anak-anak kecil yang ikut anak-anak sekolah minggu yang ikut ibadah ABI, mohon diajak anak-anaknya jam 10.30 YouTube ya, saudara ya, via kanal YouTube, dan linknya sudah dibagikan melalui channel-channel ataupun grup-grup chat yang ada ya, baik Line maupun WhatsApp. Kemudian saudara, hari Kamis ya, hari Kamis kita ada doa puasa, saudara. Jadi setiap hari Kamis kita ada doa puasa, dan kemudian kita akan ada doa pukul 9 jam 7 malam, saudara. Jam 7 malam itu via aplikasi Zoom ya. Jadi hari Kamis ada doa dan ada diawali dengan puasa. Kemudian jam 7 malam kita akan doa bersama di aplikasi Zoom. Itu hari Kamis, best hari Kamis ya, saudara. Kemudian untuk kolekte, saudara, kolekte, persembahan, perpuluhan, bisa saudara transfer atau saudara kirimkan melalui transfer bank yang tertera di layar berikut ya. Jadi tinggal silakan masukin nomor rekeningnya, kemudian transfer ya. Dan saya yakin dan percaya berkat yang kita terima, kita kembali lagi buat Tuhan demi untuk pekerjaan rumah Tuhan di gereja kita Ciujung ya. Kemudian untuk minggu ini, saudara, untuk minggu ini yang berulang tahun ada 3, saudara ya. Ada 3, yaitu Ibu Rosina Syafudin ya, Ibu Rosina Syafudin tanggal 21 Februari. Kemudian anak Aurel Febian Hermanto tanggal 24 Februari, dan saudara Frans Febrianto Sanjaya tanggal 27 Februari ya. Jadi minggu ini, dalam minggu ke depan, saudara, ada 3 orang yang berulang tahun, dan biar kita juga boleh mendoakan mereka yang berulang tahun ya. Nah, kita akan doa, saudara, sebelum ibadah mulai. Mari kita tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, pemeliharaanmu, penyertaanmu buat kami semua, Tuhan, jemaat-Mu Ciujung tempat ini. Tuhan, kami akan percaya, Tuhan, bahwa pagi hari ini berkat-Mu sudah Engkau sediakan melalui kami, baik melalui pujian penyembahan kami maupun melalui firman yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kami, yaitu dengan tema kuasa yang membebaskan. Tuhan, biar kami boleh menerima berkat-Mu, Tuhan, utuh. Engkau pakai kami yang melayani, Tuhan, yang WL, bermain musik, singers, sound operator, bahkan juga Gembala Sidang kami, Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai kami semua. Kami serahkan, Tuhan, ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, biar Engkau bekerja baik kami yang melayani maupun kami yang di rumah kami masing-masing. Biar kuasa-Mu tetap sama, dan berkat-Mu kami terima secara utuh, Bapa. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah GBI Ciujung secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati. Kami percaya
Dan saya percaya sekali, dimanapun kita berada, Bapak Ibu di rumah yang sedang beribadah lewat YouTube atau Facebook, Tuhan akan mengurapi kita, Tuhan akan memberikan pemulihan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kepada Tuhan, kita angkat kita tinggikan Dia. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada pada saat ini untuk memberkati setiap kami. Katakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Ku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur atas Engkau Tuhan, atas perbuatan-perbuatan-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu Tuhan yang terindah buat kami telah Kau siapkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan
pasti. Amin. yang terbaik. Dia tahu waktu, Walau Dia tahu kapan Engkau akan berkat. Amin, Yesus Tuhan. lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Dengan iman, dengan Tuhan kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, yes, kami percaya Yesus, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Dengan iman katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami boleh lewati semua ini Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan di mana pun berada, kita memuliakan nama Tuhan, kita mau serukan namanya, kita angkat pujian. Tuhan Ku Maha Besar. Haleluya. Sama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Jemaat Tuhan, mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Cari Tuhan, Tuhan Tuhan katakan, Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Yang berjalan, katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Maksudkan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bukan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema bulan ini adalah kuasa yang membebaskan. Dia Roh Allah yang hidup, yang ada pada hidup kita, yang ada dalam diri kita, membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turun atas kami Tuhan, urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, penuhi kami Tuhan dan kuasa-Mu. Allah yang Pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yang ada dalam diri kita boleh membebaskan kita. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
tegas Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, untuk menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biar Kau senang atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih, puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, seperti saya pernah singgung pada renungan di minggu pertama, bahwa khotbah saya di minggu ketiga ini adalah tentang waspada tipu daya iblis. Jadi iblis punya bermacam-macam tipu daya, dan jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terkecoh. Karena itu kita mau mengenali melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun saya mempunyai 4 poin, saudara, kali ini 4 poin ya, jadi bukan 3 poin seperti pada biasanya. Kali ini 4 poin, makanya saya akan langsung bicara tentang tipu daya iblis, dan kita harus waspada terhadap tipu daya iblis sehingga kita tidak tertipu olehnya. Tipu daya iblis yang pertama ya, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 2 sampai 5 ya. Markus pasal 5 ayat 2 sampai 5. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini tentu tidak asing bagi kita tentang seorang yang kerasukan setan. Nah, saudara, orang yang kerasukan setan ya sudah jelas bahwa orang itu dikuasai oleh setan, oleh iblis. Karena itu kekuatannya menjadi berlipat kali ganda. Orang biasa, tetapi ketika roh merasuk dia, kekuatannya itu luar biasa. Dan dalam kisah ini diceritakan dia sudah seringkali dirantai, seringkali dibelenggu, tetapi belenggu itu diputuskannya dan dimusnahkannya, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menjinakkan dia. Kenapa? Karena kekuatan yang ada di dalam dirinya.
Nah, saudara, pada waktu itu diceritakan bahwa Yesus datang ke daerah itu, ya, di Gerasa ini. Dan ketika Yesus datang, maka orang gila ini mengenali Yesus. Ya, tentu bukan orang gilanya sendiri, tetapi yang ada di dalam orang gila, yaitu iblis yang ada di dalam orang gila itu mengenali Yesus. Sehingga dia memohon agar tidak dihukum. Ya, karena memang belum waktunya dan Yesus tidak menghukum. Dan kalau kita membaca cerita ini seterusnya, maka kita mendapati bahwa setan-setan yang ada di dalam orang ini, ya, kemudian minta izin kepada Yesus supaya dia diizinkan untuk masuk ke babi-babi yang ada di daerah itu. Rupanya tempat itu tempat penggembalaan babi, ya. Babi biasa berkeliaran di tempat itu dan jumlahnya banyak. Kalau dikatakan ada 2000 ekor babi di tempat itu dan iblis yang ada di dalam orang gila itu minta izin untuk masuk ke babi itu, berarti babi itu memang banyak di daerah itu, gitu ya. Dan itu tempat penggembalaan babi. Kalau mungkin kita pernah dengar ada penggembala sapi, penggembala domba, gitu. Ini ada penggembala babi, gitu. Babi berkeliaran di daerah itu dan digembalakan. Dan iblis minta izin untuk masuk ke situ. Nah, tipuannya di mana, saudara? Tipuannya di mana? Yesus akhirnya mengizinkan, ya, permintaan dari iblis atau setan yang ada di dalam orang gila itu diizinkan untuk pindah ke babi-babi itu. Karena memang belum waktunya untuk iblis atau setan itu dimusnahkan. Dan akhirnya iblis itu masuk ke babi-babi itu dan kemudian babi-babi itu menjadi gila, ya, kehilangan arah dan mereka masing-masing menuju danau yang ada di tempat itu, sehingga babi-babi itu terjun ke dalam danau dan dikatakan mati lemas, ya. Seberapa besar atau seberapa lama babi itu bertahan dengan berenang tentu tidak bisa kuat lama, gitu ya, sehingga akhirnya babi-babi itu tenggelam dan mati. Nah, saudara, apakah ketika babi itu mati terus iblis atau setan yang ada di dalam babi itu yang pindah dari orang gila itu kemudian juga ikut mati? Kita tahu bahwa iblis itu adalah roh. Ya, ketika babinya mati, rohnya, roh setan tadi itu nggak ikut mati bersama dengan babi. Nah, lalu kemana, saudara? Lalu kemana? Kalau kita membaca pada ayat berikutnya, maka dikatakan bahwa para penjaga babi-babi itu, ya, melihat hal itu dan menceritakan kepada tuannya. Ya, menceritakan kepada tuannya. Dan tuannya itu heran. Karena Yesus mengizinkan babi-babi itu dirasuki oleh setan dan akhirnya mati. 2000 ekor babi, jumlah yang tidak sedikit tentu. Dan kalau itu dibicarakan secara ekonomi, berapa kerugian dari tuan pemilik babi ini? Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuan pemilik babi-babi ini datang kepada Yesus dan mengajukan permohonan. Yesus, tinggalkan daerah ini. Ya, kalau mau dilanjutkan mungkin dengan bahasa saya, kalau engkau tidak pergi dari tempat ini, jangan-jangan nanti akan ada banyak lagi korban. Babi-babi yang lain, ya, juga akan dirasuki oleh setan karena engkau mengizinkannya. Dan akhirnya babi-babi itu akan terjun lagi ke danau dan kerugian kami akan semakin besar. Karena itu, sekarang saya minta Yesus pergi dari daerah ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa setelah iblis, setan itu keluar dari orang gila itu sembuh. Ya, orang gila itu sembuh. Tapi pemilik-pemilik babi itu tidak bersuka cita dengan sembuhnya orang gila itu. Kenapa, saudara? Nah, lihat hubungannya di sana antara setan yang masuk kepada babi dan ternyata setannya itu kan nggak mati. Babinya mati, tapi setannya nggak. Sekarang setan ini kemana? Iblis ini kemana? Nah, rupanya memang tidak diceritakan secara jelas. Tapi saya yakin bahwa kalau pemilik babi-babi itu atau tuan pemilik babi-babi itu mengusir Yesus dari daerah itu karena apa? Karena hasutan dari iblis. Ya, karena hasutan iblis, dia tidak bersukacita orang diselamatkan. Tidak bersukacita orang diselamatkan, malah jadi marah. Ya, marah karena masalah ekonomi. Karena kerugian yang dia alami. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada orang ya yang bersukacita atas kesusahan orang lain. Ada orang yang bersusah karena
kesenangan orang lain. Hati-hati saudara. Hati-hati tipu daya iblis. Sama seperti cerita orang gila di Gerasa ini. Pemilik dari babi ini, tuan-tuannya, mengusir Yesus. Artinya apa? Dia tidak senang ketika orang gila itu sembuh. Orang gila itu baik, orang gila itu menjadi sehat kembali, dia tidak senang. Ketika orang gila itu masih dirasuk setan, dia tidak terganggu, saudara. Nah, hati-hati apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai ada bisikan iblis yang masuk kepada kita sehingga ketika kita melihat orang sedang dalam kesusahan, malah timbul sukacita, malah timbul kesenangan. Ingat, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis, saudara. Bukan sebaliknya. Menangislah dengan orang yang bersukacita. Enggak, orang bersukacita kita harus sukacita. Bukan senanglah ketika orang sedang menangis. Enggak, saudara. Ketika orang kesusahan, kita harusnya juga ikut merasakan kesusahan, ikut berempati. Kalau perlu kita mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Kenapa kita harus senang ketika orang berduka cita? Ketika orang susah, kenapa kita harus senang? Harusnya kita juga ikut susah. Dan kalau perlu, kita mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepadanya. Dan sebaliknya, ketika orang bersuka cita, harusnya kita juga ikut bersuka cita. Ikut bersama-sama menikmati kegembiraan yang dimiliki oleh orang itu. Kalau tidak seperti itu, berarti ada benih iri hati di dalam diri kita. Ada benih kebencian yang dibisikkan oleh iblis kepada kita, sehingga kita secara tidak sadar terpengaruh olehnya. Nah, saudara, demikian cerita dari orang gila yang di Gerasa ini. Kalau orang kerasukan, jelas itu pasti dirasuk oleh setan. Tetapi setelah orang gila itu sembuh, kemana setannya? Nah, jangan sampai orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi dipengaruhi, menjadi kesetanan. Artinya menjadi orang yang dikuasai oleh kuas kegelapan, memiliki sifat yang tidak baik. Hal yang kedua, saudara, kita bisa melihat dari cerita yang lain, yaitu dalam Lukas pasal 13 ayat 11. Saya akan bacakan. Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Saya ulangi, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ya, kalau tadi orang gila di Gerasa itu tidak disebutkan berapa tahun dia dirasuk oleh setan. Tapi ini cerita yang lain lagi. Bahwa ada seorang perempuan sudah 18 tahun. 18 tahun dirasuk oleh roh jahat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Selama dia kerasukan roh, dikatakan, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Jadi bungkuk punggungnya itu bukan karena sakit biasa, saudara. Tapi sakitnya adalah karena dirasuk oleh roh. Dirasuk oleh roh. Sehingga ia bungkuk dan dikatakan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Orang bongkok, ya, bungkuk gitu ya. Tapi karena dirasuk roh. Kita baca lagi ayat yang lain dalam Markus pasal 9 ayat 25. Markus pasal 9 ayat 25. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya. Yesus menegur roh jahat dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Saya ulangi, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudara, tadi orang kerasukan roh 18 tahun dan menyebabkan dia sakit bungkuk. Tidak bisa berdiri dengan tegak. Ya. Dalam cerita yang kedua, Markus 9 ayat 25 ini dikatakan bahwa ada seorang anak yang dirasuk oleh roh. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia bisu dan tuli. Telinganya tidak mendengar. Mulutnya tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Karena bisu. Penyebabnya apa, saudara? Penyebabnya roh. Roh yang ada di dalam anak itu, roh yang ada di dalam orang itu, sehingga menyebabkan dia bungkuk. Nah, artinya apa, saudara?
Artinya adalah bahwa ternyata penyakit yang dialami oleh manusia itu bisa disebabkan oleh virus. Ya, bisa disebabkan oleh kita salah makan, ya. Kelebihan makan kacang-kacangan misalnya, asam urat dan sebagainya. Gitu ya. Terlalu banyak serat akhirnya juga asam urat gitu. Terlalu suka manis-manis padahal udah umur akhirnya jadi pabrik gula. Jadi kena sakit gula. Nah, saudara-saudara, bisa terjadi karena makanan, bisa terjadi karena virus, bisa terjadi karena kuman yang lain. Ya, karena bakteri dan sebagainya. Orang bisa sakit, betul. Alkitab kita pada pagi hari ini menyatakan satu hal lain penyebab penyakit, yaitu roh jahat. Ya, dua peristiwa ini menyatakan bahwa sakit bisa disebabkan oleh roh. Yang pertama tadi 18 tahun dia dirasuk roh sehingga bungkuk, nggak bisa tegak lagi. Yang kedua, roh itu menyebabkan anak ini bisu dan tuli, nggak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Dan kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Yang bungkuk disembuhkan oleh Yesus sehingga akhirnya bisa berdiri tegak lagi. Rohnya diusir, ya dia sehat lagi. Ya, ketika roh yang mengganggu anak ini kemudian diusir oleh Yesus, diminta untuk pergi, maka dikatakan anak itu bisa berkata-kata. Telinganya bisa mendengar lagi apa yang orang katakan. Ya, dia enggak, apa, enggak. Ya juga nggak bisa ngomong apa lagi ya, orang mulutnya juga bisu, gitu mungkin ya. Tidak bisa berkata-kata karena apa? Karena bisu. Tapi setelah roh jahat keluar, maka dia bisa berkata-kata dan telinganya menjadi tajam kembali. Pendengarannya menjadi tajam. Dia bisa mendengar orang berkata-kata kepadanya. Nah, saudara, tipuan yang kedua artinya bahwa iblis bisa membuat orang sakit. Iblis bisa membuat orang sakit. Walaupun, sekali lagi, tidak semua sakit disebabkan oleh iblis. Tapi bisa iblis menyebabkan orang sakit. Karena itu apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah berdoa. Ketika ada yang sakit, kita berdoa. Mohon kesembuhan dari Tuhan. Amin. Tuhan penyembuh kita, tapi jangan lupa. Ya, kita juga harus mengusir roh jahat. Kita tidak tahu kalau Yesus punya hikmat yang luar biasa, hikmat Allah. Dan memang kita perlu minta hikmat Allah ketika kita berdoa buat orang sakit. Sakit ini karena virus, karena sesuatu yang lain, atau karena roh jahat yang mengganggu dia, menyebabkan dia sakit. Karena itu ketika kita berdoa, ya, kita berdoa juga menengking roh jahat yang mungkin ada di dalam orang itu dan yang mungkin menyebabkan orang itu sakit. Kalau kita sudah mempunyai pengurapan yang luar biasa, tentu kita dengan mudah bisa berkata kepada Yesus dan mempunyai karunia membedakan roh sehingga kita langsung tahu orang sakit ini karena penyakit yang biasa, memang alami karena fisik, bisa karena sakit ini roh jahat. Kita bisa langsung tahu kalau kita punya karunia membedakan roh. Ya, karena itu karunia-karunia diberikan oleh Tuhan dan kita perlu berdoa minta karunia dari Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kemurahan Tuhan, sesuai dengan kebaikan Tuhan, Dia akan memberikannya kepada kita. Tapi harus ada kerinduan dari kita untuk meminta sesuatu. Nah, kalau misalnya juga kita tidak mempunyai roh, membedakan roh, ya, kita berdoa juga tadi mengusir roh jahat, mengusir setan, menengking keluar dari dalam orang yang sakit. Karena siapa tahu orang yang sakit itu dirasuk oleh roh jahat. Nah, saudara, Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita. Kalau memang disebabkan oleh sakit, dalam nama Yesus Dia akan pergi, Dia akan meninggalkan orang itu dan orang itu akan sembuh. Gitu, ya. Jadi itu yang kedua, ya. Kalau yang pertama tadi merasuk orang menjadi gila, tetapi juga merasuk orang sehingga akhirnya orang itu tidak bisa mengenal kebenaran. Nah, yang kedua adalah menyebabkan orang sakit. Yang ketiga, saudara, kita bisa membaca dari cerita Matius pasal 16, Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23 saya bacakan demikian firman Tuhan. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu Yesus memberitakan bahwa dia akan mengalami sengsara. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Yesus ditegur oleh Petrus. Yesus ditegur oleh muridnya. Luar biasa, saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Rohani, saudara, perkataan Petrus rohani. Ya, Tuhan kiranya menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tetapi apa jawab Yesus? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Yesus ketika dikatakan oleh Petrus, biarlah hal itu tidak terjadi, Tuhan menjauhkan hal itu daripadamu, Yesus bukan senang, "Terima kasih Petrus." Bukan begitu, saudara. Malah Yesus berbalik dan melihat Petrus dan menghardik, "Enyahlah iblis." Jadi Petrus akan menjadi iblis, tapi sebetulnya yang dimaksud bukan Petrus jadi iblis, bukan. Ya, nah tipuan yang ketiga ini adalah merasuk pikiran dari Petrus ini sehingga dia hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, kesenangan manusia. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat sebelumnya, Matius pasal 16 ini, di atas ada ayat yang terkenal, yaitu yang disebut sebagai pengakuan Petrus. Ketika Yesus bertanya, kata orang, "Siapakah anak manusia ini?" Mereka memberikan jawaban, terus Yesus mengajukan pertanyaan berikut, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus langsung menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Wah, jawaban Petrus langsung, saudara, benar. Ya, jawaban Petrus ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, Petrus, bukan karena engkau, tetapi karena Bapa menyatakannya kepadamu." Jawaban Petrus itu benar. Jadi pengakuan ini merupakan satu dasar dari gereja. Ya, sehingga dikatakan pada ayat berikutnya, di atas batu karang ini, di atas dasar pengakuan Petrus ini, Yesus adalah Mesias, gereja Tuhan akan dibangun, akan didirikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi beberapa saat berselang daripada itu, Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang menjadi kesenangan manusia. Yaitu apa, saudara? Menghindarkan diri dari segala kesusahan dan penderitaan. Ketika Yesus menceritakan penderitaan yang akan dia terima, Petrus langsung menyambut, Petrus langsung menyaut, "Dijauhkan kiranya hal itu daripadamu." Padahal Allah mau Yesus memang harus menderita. Misi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menderita, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka dosa manusia tidak bisa diampuni. Karena pengorbanan yang dilambangkan dalam penyembelihan binatang, korban-korban dalam perjanjian lama, itu lambang, gambaran yang menuju pada penyempurnaan korban Kristus. Jadi binatang nggak akan mengampuni dosa orang. Berapa banyak pun binatang disembelih, darahnya dicurahkan, tidak akan bisa mengampuni dosa. Ya, tidak bisa mengampuni dosa. Itu hanya lambang yang diimani oleh orang-orang Israel yang akhirnya merujuk kepada Kristus, dan misinya adalah memang untuk mati. Tetapi dikatakan Petrus nggak memahami rencana Allah tersebut. Dia inginnya apa? Kesenangan. Nah, saudara, hal yang ketiga yang ingin kita belajar dari tipu daya iblis adalah hati-hati terhadap kesulitan, terhadap penderitaan ya yang kita alami. Bahwa kadangkala Tuhan mengizinkan persoalan datang kepada kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan datang pada kita. Untuk maksud apa, saudara? Untuk maksud mendewasakan kita. Ingat ayat firman Tuhan menyatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan Dia siap memberikan jalan keluar kepada kita.
Ingat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa segala sesuatu yaitu akan berguna bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun juga. Tapi memang manusia inginnya senang. Ketika susah menggerutu, ketika susah ngomel, ketika datang kesulitan kemudian berkata hal-hal yang tidak benar. Bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan hidup, masa saya begini? Kalau Tuhan hidup, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Akhirnya menyalahkan Tuhan. Nah, hati-hati saudara. Hati-hati. Kadang-kadang kita harus sungguh-sungguh bersabar, menanggung kesulitan. Dan itu merupakan cara Tuhan untuk memurnikan kita. Kita bisa lihat contoh Ayub, ya, yang mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu adalah pemurnian buat Ayub. Kita bisa melihat contoh Yusuf, ya, sudah diberitahukan oleh Tuhan melalui mimpi bahwa dia akan menjadi orang besar. Tetapi perjalanan untuk menjadi orang besar, menggenapi mimpi yang diberikan Tuhan, itu tidak mudah. Justru dia menderita. Perjalanan hidupnya turun, tapi lewat itu Tuhan tidak pernah salah. Akhirnya Tuhan angkat pada waktunya. Karena itu saudara, ketika kita mengalami penderitaan, jangan sampai kita komplain kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap terima itu sebagai anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang sulit, kita tahu bahwa satu saat Tuhan akan menggenapi janjinya, memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian. Itu adalah yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, saudara. Yang keempat. Ada cerita yang sudah sangat lama. Ya, kalau tidak saya mau sebutkan cerita yang sudah sangat tua. Karena seumur dengan manusia. Yaitu cerita dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya ingin sampaikan lewat cerita ini adalah bahwa tipuan iblis yang sudah sangat lama, saya katakan seumur hidup, sudah sama umurnya dengan manusia. Ya, sejak manusia pertama ini, iblis sudah menggunakan tipuan itu. Dan sampai sekarang, dia masih menggunakan tipuan itu. Apa itu? Memutarbalikkan firman Tuhan. Memutarbalikkan firman Tuhan. Dia menggunakan firman Tuhan, tapi dengan maksud memutarbalikannya. Tidak menyatakan kebenaran, tetapi sebaliknya. Coba perhatikan pada cerita ini, dikatakan pada mulanya iblis berkata kepada Hawa, bukankah buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Hawa terpancing dengan pernyataan dari iblis. Enggak, semua buah dalam taman ini boleh dimakan. Tapi buah yang ada di tengah itu, dari pohon yang ada di tengah itu enggak boleh dimakan. Bahkan kalau kami menjamahnya, kami akan mati. Nah, lalu iblis apa jawabnya, saudara? Oh, bukan begitu. Kamu juga boleh makan buah yang di tengah itu. Bahkan kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu memakannya. Tuh kan? Tadi dia bilang semua buah nggak boleh dimakan. Tapi akhirnya dia bilang buah yang dilarang pun boleh dimakan. Artinya dia memutarbalikan firman Tuhan. Saudara, kita ingat tentu bahwa Yesus pun pernah dicobai oleh iblis. Ya, Yesus dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari. Yesus kemudian dibawa oleh roh, kemudian dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, salah satu yang menarik adalah
pada ayat 5. Matius pasal 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Nah, iblis mengutip firman Tuhan. Sebab ada tertulis, maksudnya di dalam firman Tuhan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini firman Tuhan yang digunakan oleh iblis kepada Yesus. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis." Yesus lawan lagi dengan firman Tuhan, karena Yesus tahu firman Tuhan. "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, jadi tipuan iblis yang keempat adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, memutarbalikkan firman Tuhan. Karena itu kita perlu tahu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan lupa untuk baca Alkitab secara rutin, supaya kita tidak hanya dengar khotbah. Ya, bisa saja hamba Tuhan salah menafsirkan, jangan sampai kita terbawa. Ya, kita harus baca sendiri firman Tuhan, apalagi sekarang sudah dipermudah. Ya, Alkitab bisa dijual dengan bebas di daerah atau di tanah air kita di Indonesia ini. Bahkan kita sudah mempunyainya di HP kita, di smartphone kita. Kita bisa membaca. Tapi persoalannya adalah apakah kita baca? Apakah kita mendalaminya? Karena itu jangan lupa membaca firman Tuhan, supaya kita luput dari tipu daya iblis, karena iblis menggunakan firman Tuhan. Dia mencobai Yesus pun dengan firman Tuhan. Ada tertulis mengenai engkau. Ya, malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk pada batu. Tapi Yesus juga tahu firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu menyimak baik-baik. Kita perlu merenungkannya dengan baik-baik. Hati-hati jangan kita berdalih-dalih dengan firman Tuhan. Karena itu kita perlu tahu persis firman Tuhan. Misalnya kalau firman Tuhan katakan harus kita memberi persembahan, sekarang ini sudah dipermudah. Ya, di gereja kita juga sudah selalu ditayangkan persembahan dapat ditransfer. Bisa kita transfer lewat bank juga, ya, lewat e-banking atau lewat smartphone kita. Ya, kita bisa transfer menggunakan OVO ke rekening gereja. Ya, kita juga bisa menggunakan Dana. Ya, simpanan uang kita yang ada di Dana, kita transfer ke rekening gereja. Sekarang sudah dipermudah. Persoalannya adalah apakah kita menyadari hal itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, memang dalam masa pandemik ini merupakan ujian bagi kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap menggebu-gebu terhadap Tuhan, mencintai Tuhan? Apakah kita mau tetap setia berkorban untuk Tuhan? Itu ujian bagi kita saat ini. Ada mungkin yang berkata, ya kan sekarang lagi masa sulit. Tuhan juga tahulah lagi masa sulit. Tuhan pasti mengertilah kalau saya juga lagi butuh. Apalagi penghasilan saya berkurang karena masa pandemi. Ya nggak memberi juga nggak apa-apalah. Saudara yang kekasih, memberi itu firman Tuhan. Memberi itu firman Tuhan. Kalau kita tidak memberi berarti kita tidak taat. Memberi bukan soal banyak atau sedikit, saudara. Yang penting dari hati yang tulus. Ingat cerita tentang seorang janda yang memberi 2 peser. Dia hanya memberi pemberian yang sangat kecil dalam hitungan uang pada waktu itu. 1 duit dikatakan, 2 peser. Nah, dibandingkan dengan orang-orang Farisi memberi persembahan dengan jumlah yang besar. Tapi Yesus berkenan kepada orang atau janda yang memberi hanya 2 peser. Kenapa, saudara? Lahir dari hati. Jadi sekarang sudah dengan cara yang mudah, saudara bisa transfer dengan berbagai macam cara. Saudara bisa pergi ke bank, saudara bisa menggunakan HP, saudara bisa menggunakan internet, ada OVO, ada Dana, saudara bisa transfer ke nomor rekening gereja. Itu sudah dipermudah. Mau tidak? Nah, gitu saudara. Mau tidak? Jangan sampai iblis membisikkan kita dan menggunakan alasan-alasan sehingga kita berdalih-dalih dengan firman Tuhan. Nah, saudara, perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, yang kita renungkan tadi. Iblis bisa memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis bisa memutarbalikkan firman Tuhan sehingga kita berdalih-dalih, ya, berdalih-dalih menggunakan alasan-alasan
yang rasional mungkin menurut kita, alasan yang logik menurut kita, tetapi berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sehingga kita melihat di sini dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar saudara tipuan-tipuan dari iblis. Yang pertama adalah dia merasuk dan menguasai orang, bukan hanya dalam pengertian orang itu kerasukan dan gila, tetapi juga orang merasuk itu menjadi akhirnya tidak memikirkan kesenangan orang lain dan dia ikut bersenang, tapi dia ikut susah. Orang senang dia ikut susah, orang susah dia ikut senang. Itu artinya tidak berpikir dengan benar, saudara. Artinya pikirannya dirasuk oleh kuasa setan tadi. Kemudian dapat membuat orang sakit. Karena itu ketika kita berdoa jangan lupa ya menengking juga roh jahat, karena siapa tahu orang itu sakit karena roh jahat yang campur tangan. Tidak senang anak-anak Tuhan mengalami kesehatan, akhirnya dia serang dengan sakit penyakit. Ya, jangan lupa tengking iblis. Kemudian yang ketiga adalah merasuk pikiran sehingga merusak perbuatan kita. Kita tidak memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan, tapi kita memikirkan apa yang menjadi kesenangan kita. Seperti Petrus tadi, ditegur oleh Tuhan karena dia hanya memikirkan kesenangan sendiri, bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Karena itu ketika kita mengalami kesulitan jangan bersungut-sungut, tetap bersukacita. Karena kalau Tuhan mengizinkan hal itu, pasti ada maksud Tuhan, pasti ada kebaikan di balik itu. Karena itu tetap bersyukur, jangan bersungut-sungut. Dan yang keempat adalah jangan sampai kita memutarbalikkan firman Tuhan. Karena iblis suka menggunakan firman Tuhan dengan maksud sebaliknya, memutarbalikkan firman Tuhan. Karena itu hati-hati. Ya, jangan kita berdalih-dalih dengan firman Tuhan. Kita perlu menyelidiki firman Tuhan dengan benar dan lakukan firman Tuhan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan menurut akal pikiran kita sendiri, tapi menurut apa yang firman Tuhan kehendaki. Ya, tentu kita menggunakan akal ketika kita membaca firman Tuhan, tapi jangan hanya menggunakan akal sendiri, tapi kita kembali kepada firman Tuhan, sehingga apa yang kita pikirkan itu selaras dengan kehendak Tuhan, tidak dipengaruhi oleh kuasa iblis yang berupaya untuk memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan dan bahkan menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara kepada kami, menjelaskan kepada kami maksud firman-Mu, sehingga kami dapat mematahkan tipu daya dari iblis Tuhan. Kami boleh mengalahkannya dan kami boleh menang bersama dengan Yesus. Bukan karena kami kuat, tetapi Roh Allah yang ada di dalam kami, yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini, yang memampukan kami untuk melawan kuasa kegelapan yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menguasai kami. Engkau senantiasa memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat melawan setiap tipu daya iblis. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu masalah mereka, dan kami percaya Tuhan, setelah mereka mendengarkan firman-Mu, mereka akan menerima berkat yang luar biasa. Mereka dihiburkan, mereka dikuatkan, mereka ditetapkan hatinya. Mereka tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Mereka mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Bahkan yang sakit dalam nama Yesus menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, demikian firman Tuhan. Kita dengar bersama-sama. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang dalam ibadah yang berikutnya. Haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan
daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan Dan menjawab doaku. Saudara-saudara, mari kita akhiri kebaktian kita ini dengan doa. Yalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Kristus, terima kasih Bapa. Kau sungguh-sungguh Allah yang baik, Tuhan yang baik. Kau sudah memelihara kehidupan kami ya Bapa. Bapa terima kasih Kau sudah memimpin kebaktian kami ini ya Bapa. Pagi hari ini dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan melindungi anak-anaknya. Kau sudah memelihara kehidupan kami ya Bapa. Dengan Kau memberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga kami dapat bisa mengikuti ibadah online ini melalui YouTube dan Facebook dari rumah kami masing-masing. Ini satu anugerah yang sangat luar biasa sekali ya Bapak. Bapak, kami juga sudah memuji, memuliakan nama-Mu serta bersaksi akan kebesaran nama-Mu ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu bisa tertanam dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Sehingga iman kami bertambah-tambah dan kami tidak goyah kepada Engkau ya Bapak. Kami percaya. Biar kiranya kebaktian ini berkenan dalam hati kami masing-masing. Bapa yang berada di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun. Antara tanggal 21 sampai 27 Februari 2021. Ibu Rosida Saifuddin pada tanggal 21 Februari. Anak Aurel pada tanggal 24 Februari. Dan Frans Febrianto Sajaya pada tanggal 27 Februari. Khusus ya Bapak, untuk Ibu Rosida, hamba mohon doa hamba kepada Engkau yang Bapak Engkau turunkan berkat pemeliharaan dan perlindungan Ibu Rosida di usia yang lanjut ini ya Bapak. Biar kiranya tidak merasa sendiri karena Engkau menyertai dia. Hamba juga mohon doa kepada anak-anaknya ya Bapak. Biar kiranya anak-anaknya tabah dan sabar untuk memelihara dan merawat ibu ya Bapak.
Bapak. Terima kasih Kau berkati keluarga ini ya Bapak. Hamba juga berdoa ya Bapak untuk anak Aurel. Biarkan anak Aurel itu Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Hamba berdoa untuk ibunya, untuk orang tuanya bisa membawa, mendidik, memelihara anak Aurel ini untuk datang dekat kepada Kristus. Karena tanpa Kristus, maka anak Aurel ini hari depannya tidak akan bahagia. Dekat Kristus dia akan bahagia. Bapak juga berdoa Bapak untuk Frans Febrianto Sanjaya. Kau berkati dia dengan kesehatan yang prima. Kau berkati dia dengan pekerjaannya Bapak. Terutama Kau berkati dia imannya. Biar kiranya bertambah hari bertambah beriman kepada Engkau. Apabila mengalami kesulitan atau kesusahan, dia ingat akan Engkau ya Bapak. Hamba percaya dan hamba yakin Kau akan menolong mereka semua ya Bapak. Bapak pada kesempatan ini Bapak, hamba juga berdoa ya Bapak. Untuk jemaat-Mu yang ada di rumahnya masing-masing ya Bapak. Baik yang mengikuti ibadah live streaming ini, ataupun yang tidak mengikuti ibadah oleh karena berhalangan. Kau lawat rumah tangga mereka satu persatu ya Bapak. Kau berikan berkat damai sejahtera sukacita dalam keluarga itu ya Bapak. Sehingga apabila ada sakit penyakit di dalam keluarga itu, Kau bisa sembuhkan, Kau atasi penyakitnya ya Bapak. Apabila dalam keluarga itu ada yang menderita kesusahan karena kesulitan keuangan, atau kesulitan apapun juga, Kau bantu, Kau tolong. Karena damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada dalam keluarga itu ya Bapak. Hamba percaya Kau akan menolong keluarga-keluarga ini ya Bapak. Baik dalam kesusahan apapun juga. Dan yang terutama ya Bapak, biarkan keluarga-keluarga ini dalam keadaan kesulitan tetap percaya dan yakin kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah juru selamat yang bisa menolong mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini juga ya Bapak, hamba berdoa ya Bapak. Untuk musibah yang terjadi, bahaya musibah banjir, musibah gempa bumi, dan musibah tanah longsor, dan lain-lainnya di berbagai tempat di Indonesia ini ya Bapak. Banyak orang yang menderita kesulitan, banyak orang yang menderita kesusahan ya Bapak. Kami tidak bisa membuat apa-apa, kami hanya berdoa, mohon pertolongan daripada Engkau ya Bapak. Biar kiranya Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Kau memberikan ketabahan, kesabaran pada mereka ya Bapak. Dan juga kami berdoa, biar kiranya pemerintah segera dapat menyalurkan bantuan agar mereka dapat kehilangan bebannya ya Bapak. Dengan bantuan tersebut bisa menolong ya Bapak. Biar mereka sukacita ya Bapak. Kami percaya, kami yakin Kau untuk mereka semua ya Bapak. Bapak, hamba juga berdoa ya Bapak untuk program pemerintah untuk vaksinasi ya Bapak. Biar kiranya program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan banyak orang yang bisa divaksin. Dengan banyak orang yang divaksin, maka kekebalan kelompok itu akan terjadi. Dengan demikian, maka pandemi COVID-19 ini bisa dihilangkan. Dan bahkan juga ya Bapak, bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Kami percaya, kami yakin, biar program ini bisa berhasil dengan sukses ya Bapak. Pada kesempatan ini juga Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kau berikan mereka itu kekuatan dan kesehatan. Kemampuan, kebijaksanaan. Di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Untuk menjalankan pemerintahan di Republik Indonesia ini. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan damai sejahtera Bapak, kami percaya. Segala hambatan-hambatan, gangguan-gangguan yang menghalangi beliau bekerja, Kau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini juga Bapak, kami berdoa untuk kota Jakarta ya Bapak. Kota Jakarta ini Kau halau daripada segala gangguan-gangguan banjir, gangguan-gangguan kriminalitas dan lain-lainnya Bapak. Biar kiranya kami bisa hidup damai sejahtera di kota Jakarta yang kami cintai ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Gubernur Anies Baswedan. Biar kiranya Kau berikan kesehatan yang ekstra prima ya Bapak kepada beliau. Agar beliau bisa memimpin kota Jakarta ini dengan baik. Sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Dan takut akan Engkau. Karena kami percaya damai sejahtera kota Jakarta akan terwujud ya Bapak. Terima kasih Bapak.
Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah segala berkat rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa. Damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.